teman-teman berwisata ke Kota Padang, Sumatera Barat, tak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi makam Siti Nurbaya. Di balik makam Siti Nurbaya, tersimpan kisah cinta sepasang kekasih yang saling mencinta, namun berakhir pilu. Siapakah Siti Nurbaya itu? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Dan isikan juga opininya di kolom komentar ya. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta, tetapi terpisah ketika Samsul Bahri terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Siti Nurbaya menawarkan diri dengan terpaksa untuk menikah dengan Datuk Meringgi, orang yang sudah tua dan kaya tapi kasar, sebagai cara supaya ayahnya hidup bebas dari hutang. Ayah Siti Nurbaya adalah seorang pedagang yang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Meringgi. Ini adalah Samsul Bahri, seorang lelaki berwajah tampan dan berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Ia jatuh cinta kepada seorang gadis jelita bernama Siti Nurbaya, seorang gadis lugu yang berambut panjang, bak mayang terurai serta santun budinya. Ia adalah anak Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri direstui oleh kedua orang tua yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, yaitu ayah Samsul Bahri, adalah mamak Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Samsul Bahri melanjutkan sekolah calon doktor di Pulau Jawa. Tidak terperikan betapa sedih hati Samsul Bahri yang harus meninggalkan kekasih pujaan hati. Air mata Siti Nurbaya berlinang membasahi pipi saat melepas Samsul Bahri di pelabuhan Teluk Bayur dan berharap cepat kembali bertemu. Saling kirim surat cinta adalah pengobat rindu mereka berdua saat hidup terpisah. Tahun-tahun berlalu, musim-musim pun berganti, musibah datang mendera keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami bangkrut hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Pada mulanya usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan yang pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir Datuk Meringgi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Meringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman pun jatuh miskin dan tak sanggup membayar utang-utangnya pada Datuk Meringgi. Inilah kesempatan yang dinantikannya. Datuk Meringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi hutangnya. Kata Datuk Meringgi, semua utang Baginda Sulaiman dapat dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya. Datuk Meringgi adalah seorang rentenir yang berbadan kurus dan beristri banyak. Suatu hari, Datuk Meringgi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih hutangnya. Di sanalah Datuk Meringgi memaksa Baginda Sulaiman agar menikahkan Siti Nurbaya dengan dirinya sebagai istri muda kalau tak sanggup membayar hutang. Siti Nurbaya menolak karena sudah punya kekasih. Tapi Siti Nurbaya tak berdaya dan akhirnya dipersunting oleh Datuk Meringgi yang berumur sebaya dengan ayahnya. Kabar tersebut sampai ke telinga Samsul Bahri, dirinya sangat sedih dan mencoba bunuh diri. Suatu waktu ketika liburan sekolah tiba, Samsul pun pulang ke Padang, dan sesampainya di sana, ia menyempatkan diri menengok Baginda Sulaiman yang ternyata sedang sakit. Kebetulan Siti Nurbaya sedang menjenguk ayahnya juga. Saat itu mereka pun bertemu tanpa direncanakan. Lalu mereka saling bercerita dan mencurahkan isi hati mereka selama berpisah. Ketika mereka sedang asyik bercerita, datanglah Datuk Meringgi tiba-tiba. Ia menuduh mereka telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Samsul Bahri menyangkalnya, karena ia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Datuk Meringgi. Maka terjadilah pertengkaran. Baginda Sulaiman berusaha turun ke bawah untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun kondisinya yang kurang sehat menyebabkan Baginda Sulaiman jatuh dari tangga, hingga menyebabkan ia meninggal. Datuk Meringgi naik pitam dan menyebarkan fitnah yang menyudutkan Samsul Bahri. Lalu Samsul Bahri pun diusir oleh ayahnya. Samsul Bahri pun kembali ke Batavia. Diam-diam,
Ia bergabung menjadi tentara dengan nama samaran Letnan Mas. Datuk Maringgih menjadi benci kepada Siti Nurbaya. Puncaknya, ia melampiaskan dendam dengan memberikan lemang beracun hingga Siti Nurbaya pun mati. Pada saat tragedi Balesting, di mana saudagar-saudagar pribumi tidak mau membayar upeti di bawah pimpinan Datuk Maringgih, dikirimlah Letnan Mas oleh kompeni untuk menumpas para pembangkang Balesting. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgih. Akhirnya Letnan Mas yang tak lain adalah Samsul Bahri tewas di ujung pedang bersama dengan Datuk Maringgih juga roboh terkena tembakan Letnan Mas, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat itulah timbul keinginan Letnan Mas untuk berjumpa dengan ayahnya Sultan Mahmud. Ternyata pertemuan antara Letnan Mas dan ayahnya itu merupakan pertemuan terakhir mereka setelah Letnan Mas mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya adalah Samsul Bahri anaknya. Ia menghembuskan nafas terakhir di hadapan ayahnya. Ayahnya sangat terpukul dengan kepergian Samsul Bahri untuk selama-lamanya. Rasa sedih yang mendalam itu menyebabkan ia sakit. Anaknya yang telah lama tak bertemu kini meninggal di hadapannya dan esok harinya Sultan Mahmud pun meninggal pula menyusul anaknya. Begitulah kisah Siti Nurbaya, cerita romansa anak manusia yang berakhir tak bahagia. Sebesar-besarnya rasa cinta di antara mereka namun manusia hanya bisa berencana. Takdir Tuhanlah juga yang menentukan pada akhirnya. Pesan moral dari cerita ini supaya jangan ada lagi orang tua yang tega memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Jangan lagi ada warga yang kesulitan ekonomi sehingga terlilit hutang akibat meminjam ke rentenir berwatak jahat. Kisah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai adalah sebuah novel yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Bahkan novel ini pernah dibandingkan dengan Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan ceritanya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.